I'll pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Profesor Dr. M. Sajito, MD MPH, lahir di Desa Purwodadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada tanggal 13 Agustus 1889. Sajito merupakan putra dari seorang guru yang bernama Muhammad Sajid. Ayahnya adalah seorang guru di Pemalang, kemudian lanjut menjadi guru HIS di Bondowoso, dan yang terakhir diangkat menjadi pengawas sekolah. Sang ayah yang berprofesi sebagai guru berhasil menginspirasi Sajito untuk berjuang di dunia pendidikan Indonesia. Sarjito memiliki rekam jejak dan mengabdikan dirinya untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk dengan mendirikan Universitas Gadjah Mada atau yang sering kita dengar dengan singkatan UGM sebagai Universitas Nasional pertama di Indonesia. Perjuangan yang ditempuh oleh Sarjito pada awal kemerdekaan merupakan hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita perlu lebih mengenal sosok beliau. Dr. Sarjito mulai pendidikannya di Sekolah Rakyat di Purwodadi dari tahun 1895 hingga tahun 1901. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Belanda dari tahun 1901 hingga tahun 1907 di Lumajang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Kedokteran di Stovia atau School Thought Opleiding van Inlandse Artsen di Jakarta dan lulus pada tahun 1915. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Universitas Amsterdam Fakultas Kedokteran dari tahun 1921 hingga tahun 1922. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Leiden dan mendapatkan gelar doktor di Leiden pada tahun 1923. Sarjito tercatat telah berhasil menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah Belanda di Lumajang. Pada 1906, Sarjito mendaftarkan diri di sekolah kedokteran di Stovia dan berhasil lulus pada tahun 1915. Setelah lulus dari Stovia, Sarjito diangkat menjadi dokter dinas kesehatan di Batavia. Ia bekerja di bawah Pasteur Institute dan pada tahun 1923 pindah dari Batavia ke Bandung. Selama menjadi Lalu Sarjito menemukan cara untuk melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Sarjito jauh dari kata kesulitan untuk meraih gelar dokter. Sarjito hanya butuh waktu 1 semester untuk meraih gelar dokter. Tak berhenti sampai di situ, Sarjito juga mengajukan proposal studi untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat doktoral. Sarjito juga mengembangkan perhatiannya terhadap penyakit-penyakit tropis. Selama berada di Belanda, Sarjito juga turut aktif di Indische Vartiemen yang merupakan sebuah asosiasi di mana ada banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Tidak terkecuali ketika di Hindia Belanda, Sarjito juga cukup aktif dalam ikut organisasi Budi Utomo. Di masa Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, beliau tercatat pernah memindahkan sebagian besar dari peralatan medis dan buku-buku yang disimpan di Pasteur Institute di Bandung, Jawa Barat, dan dipindahkan ke Klaten, Jawa Timur. Secara akademis, Sarjito juga merupakan seorang peneliti yang telah menggunakan pendekatan multi dan interdisipliner. Kesungguhan Sarjito juga berkiprah dalam dunia akademis, terlihat dari jumlah dan kualitas dari karya-karyanya. Tanggal 20 Mei tahun 1908 dengan dimotori oleh Dr. Wihidin Sudirohusodo, organisasi Budi Utomo didirikan. Sejak didirikannya organisasi itu, Sarjito masuk menjadi anggota karena ketertarikan pada bidang pendidikan sambil belajar berpolitik dalam organisasi. Masuknya Sarjito ke dalam anggota Budi Utomo menjadi cikal bakal Sarjito memiliki jiwa nasionalisme. Walaupun telah menjadi anggota Budi Utomo, Sarjito tidak meninggalkan begitu saja tekadnya untuk berkecimpung di dunia kesehatan. Setelah lulus di Stovia, Sarjito bekerja di rumah sakit di Jakarta sebagai dokter selama setahun. Kemudian pindah ke Institut Pasteur Jakarta sebagai dokter juga sampai tahun 1920.
Tetapi menjadi dokter saja tak cukup bagi Sarjito. Beliau membangunkan kedokterannya dengan sebuah penelitian. Penelitian pertamanya adalah tentang influenza. Pada tahun 1922, Sarjito memperdalam ilmunya di Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam. Setahun kemudian, Sarjito belajar lebih intens lagi tentang penyakit-penyakit tropis. Karena hal ini, Sarjito harus pindah ke Universitas Leiden yang letaknya tidak jauh dari Amsterdam. Di Universitas Leiden, Sarjito memperoleh gelar doktor pada tahun 1923. Setelah memperoleh gelar doktor, Sarjito pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti kursus hygiene di Baltimore, Maryland. Di sini Sarjito memperoleh gelar MPH dari Johns Hopkins University. Sepulang dari Amerika, Sarjito mendapat kepercayaan untuk menjadi dokter laboratorium pusat Jakarta pada tahun 1924. Setahun setelahnya, Sarjito dipercaya untuk menjadi ketua Budi Utomo cabang Jakarta. Pada akhir masa jabatannya, Laboratorium Pusat Jakarta 1929, dia merangkap jabatan sebagai asisten kepala sekolah tinggi kedokteran di Jakarta. Dari Jakarta, Sarjito pindah ke Makassar untuk memegang jabatan Kepala Laboratorium Makassar pada tahun 1930. Kesempatan kedua datang bagi Sarjito untuk pergi ke luar negeri pada tahun 1931. Kali ini Sarjito pergi ke Berlin, Jerman untuk memperdalam pengetahuannya tentang laboratorium. Sepulang dari Jerman, Sarjito kembali mengepalai sebuah laboratorium, kali ini laboratorium di Semarang selama 13 tahun sampai tahun 1945. Sebagai seorang dokter, Sarjito telah mencatat penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya, obat penyakit batu ginjal atau kalkusol dan obat penurun kolesterol atau kalterol. Ia menekankan agar kedua obat tersebut tidak dijual mahal. Selain menciptakan obat-obatan itu, ia juga menciptakan vaksin anti penyakit infeksi yang untuk tipus, kolera, disentri, staphylococcus, dan streptococcus. Selain itu, Sarjito juga menciptakan makanan khusus bagi tentara Indonesia berupa biskuit untuk dimakan saat perang. Sarjito memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah rumah sakit umum yang berdekatan dengan tempat pendidikan agar calon dokter dan dokter ahli lebih mudah mendapatkan pendidikan dan melakukan penelitian. Pada akhir untuk mengenang jasa-jasa beliau, rumah sakit di sebelah barat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gajah Mada atau UGM di Yogyakarta diberi nama RSUP Profesor Dr. Sort. Ia merupakan peneliti yang menggunakan pendekatan multidisipliner. Hal itu dibuktikan dengan karyanya yang berjudul The Occurrence in Indonesia of two species Rhinodostrema and Bilharziosus japonica waspid is rooted deep in the past. Karya ini dilakukan bersama ahli paleontologi Ghr. von Koenigswald.
Terdapat beberapa nilai yang diwariskan Profesor Dr. Sarjito kepada kita semua untuk diteladani, yaitu konsisten dalam kepedulian dan kepekaan sosial, menjunjung prinsip kesejawatan, mengedepankan intelektualitas yang berwawasan luas dan beretika, memiliki jiwa kepemimpinan dan nasionalis. Nilai luhur itu terlihat jelas pada kepribadiannya yang bersahaja dan selalu berpegang teguh pada semboyan hidup dengan memberi kita akan kaya. Tidak hanya itu, nilai yang bisa diambil dari sosok Dr. Sarjito yakni nasionalisme dan kebangsaan. Mengapa? Karena Dr. Sarjito adalah sosok yang luar biasa yang memiliki semangat berbudaya Indonesia, kreativitas tinggi, dan rasa ingin tahu di segala bidang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Profesor Dr. Sarjito merupakan sosok yang komplit, ilmuwan pejuang, dan pejuang ilmuwan.